Jakarta, sebuah kota yang tak pernah tidur. Di antara deretan lampu jalan, suara klakson kendaraan, dan tawa anak muda yang mencari hiburan, ada satu tempat yang selalu menjadi magnet malam hari. Blok Meter, kawasan ini dikenal sebagai pusat pertemuan, hiburan, sekaligus surganya kuliner kaki lima. Dan di sanalah, sebuah legenda kelam perlahan tumbuh, berawal dari satu kuliner sederhana yang dikenal dengan sebutan gultik gulai tikungan. Setiap malam, terutama menjelang tengah malam, tikungan jalan sempit di dekat terminal Blok Meter berubah menjadi lautan manusia. Kursi-kursi plastik berjejer rapat, meja-meja sederhana dengan alas seadanya penuh sesak olah pembeli. Asap dari kuah gulai yang panas mengepul, aroma rempah yang khas menusuk hidung, membuat siapapun yang lewat tergoda untuk singgah. Namun, ada sesuatu yang tidak wajar. Di antara puluhan pedagang gulai yang berjualan di tikungan itu, ada satu warung yang selalu penuh sesak, tak peduli siang atau malam. Sementara pedagang lain kadang harus bersabar menunggu pembeli, warung ini justru tak pernah sepi. Bahkan ketika hujan deras mengguyur Jakarta, kursi mereka tetap terisi penuh. Banyak yang menganggap ini wajar ya, mungkin karena rasanya lebih enak, begitu alasan sebagian besar orang. Tapi, semakin lama, semakin banyak pula bisikan yang terdengar. Kenapa bisa selalu ramai, padahal rasanya sama saja seperti gultik lain? Kok dagangannya nggak pernah basi, padahal kuahnya terus-terusan panas seharian. Katanya kalau makan di situ, orang jadi pengen balik lagi dan lagi, seolah nagih. Desas-desus itu berkembang menjadi kisah-kisah misteri. Beberapa pengunjung mengaku pernah merasa aneh setelah makan di sana. Ada yang mimpi buruk malam itu, melihat bayangan hitam berdiri di sudut kamar. Ada pula yang tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab jelas. Tapi anehnya, bukannya kapok, mereka justru kembali lagi membeli gulai di tempat yang sama. Warga sekitar pun mulai gelisah. Beberapa pedagang lain yang kalah saing berbisik bahwa warung itu tak sekadar berjualan dengan resep rahasia, melainkan ada kekuatan gaib yang menjaga di baliknya. Kabar itu makin santer ketika ada seorang karyawan baru yang bekerja di sana, tiba-tiba berhenti setelah hanya seminggu. Ketika ditanya, wajahnya pucat dan bibirnya bergetar. Ia hanya berkata pelan, "Saya nggak sanggup, ada yang tinggal di dapur belakang. Saya nggak mau cerita banyak, takut saya ikut kena." Malam demi malam, warung itu tetap berdiri kokoh di tikungan, semakin ramai, semakin makmur. Sementara di balik kesuksesan yang mencolok, tersimpan sebuah rahasia kelam yang membuat siapapun merinding jika mencoba mengungkapnya. Dan begitulah, legenda tentang pesugihan gultik Blok Meter pun dimulai. Semakin malam, suasana Blok Meter semakin hidup. Lampu-lampu jalan berkelip, musik dari bar dan kafe terdengar bersahut-sahutan, dan orang-orang datang silih berganti. Namun di balik keramaian itu, ada cerita-cerita kecil yang hanya dibisikkan dari mulut ke mulut. Cerita-cerita tentang warung gultik yang terlalu ramai untuk disebut wajar. Awalnya, kecurigaan itu muncul dari para pengunjung setia. Beberapa orang mengaku merasakan halaman yang sama setiap kali selesai makan di warung tersebut. Seorang mahasiswa bernama Rizky pernah bercerita kepada temannya. "Dia nggak ngerti, tiap habis makan gultik itu perut mual, kepala pusing, tapi entah kenapa pengen balik lagi terus. Kayak ada yang manggil buat makan di sana lagi." Ada pula seorang pegawai kantoran yang mengaku setiap kali pulang larut malam, ia selalu merasa tertarik secara aneh untuk singgah. Padahal ia sudah kenyang, tapi begitu lewat, aroma gulai dari warung itu seperti menghipnotis, membuat kakinya seolah bergerak sendiri untuk duduk dan memesan. Kejanggalan tidak hanya dirasakan oleh pembeli. Beberapa pedagang gultik lain mulai gusar. Mereka heran, kenapa hanya satu warung itu yang tak pernah kehabisan pembeli? Padahal bumbu dan cara memasak mereka tak jauh berbeda. Lebih mengherankan lagi, kuah gulai di warung itu tak pernah basi, meski ditaruh berjam-jam dalam panci besar. Sementara pedagang lain harus bolak-balik mengganti kuah karena cepat berubah rasa. Bisikan-bisikan mulai berubah menjadi tuduhan. Ada yang berkata pemilik warung menggunakan penglaris, semacam jampi atau pesugihan agar dagangannya selalu ramai. Bahkan ada cerita dari seorang karyawan yang sempat bekerja di sana selama 3 minggu. Ia bercerita dengan suara bergetar kalau malam, pas sudah sepi, sering ada suara aneh dari dapur. Kayak orang ketawa, tapi serah kayak bukan manusia. Pernah juga waktu gue lagi cuci piring, dia lihat bayangan gede banget lewat di belakang. Pas nengok, kosong, sejak itu gue nggak berani kerja lagi.
Cerita ini membuat warga sekitar semakin yakin ada yang tidak wajar. Apalagi beberapa pembeli yang terlalu sering makan di warung itu justru mengalami nasib buruk. Ada yang tiba-tiba sakit tanpa sebab, ada yang kecelakaan, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan mendadak. Semuanya terjadi tidak lama setelah mereka jadi pelanggan tetap. Namun anehnya, meski rumor itu menyebar, orang-orang tetap saja datang. Seolah rasa takut mereka kalah dengan rasa penasaran, atau mungkin ada sesuatu yang memaksa mereka untuk kembali. Hingga suatu malam, seorang pedagang gultik lain yang iri dengan kesuksesan warung tersebut mencoba memberanikan diri untuk mengintip ke dapur belakang. Saat ia mendekat, langkah kakinya terasa berat. Udara di sekitar warung mendadak dingin, berbeda dari panasnya asap kuah gula. Dan ketika ia mencoba melihat ke dalam, ia mengaku melihat bayangan besar berwarna hitam duduk di pojok dapur, menatapnya dengan mata merah menyala. Sejak malam itu, pedagang tersebut jatuh sakit. Tubuhnya melemah, dan warungnya yang dulu ramai justru semakin sepi. Ia akhirnya menutup dagangannya, meninggalkan tikungan blok meter yang kian dikuasai satu warung misterius itu. Desas-desus semakin kuat, benarkah gultik blok meter yang paling laris itu menggunakan pesugihan? Ataukah hanya kebetulan semata, di balik kepulan asap kuah guli yang harum, tersimpan sosok yang jarang tersorot publik. Namanya Pak Jaya bukan nama sebenarnya, pria paruh baya dengan wajah keras dan tatapan tajam. Ia dikenal pendiam, jarang bercengkrama dengan pedagang lain, bahkan dengan pembelinya. Yang ia lakukan hanyalah satu, sibuk meracik gulai, melayani pembeli, lalu kembali ke dapurnya. Namun warga sekitar masih ingat betul, dulu kehidupan Pak Jaya jauh berbeda. Sebelum warungnya seramai sekarang, ia hanyalah pedagang kecil dengan gerobak sederhana. Dagangannya sering tidak laku, bahkan pernah beberapa kali terlihat hanya bisa duduk termenung menatap kuah gulainya yang basi. Dulu dia sering ngeluh ke sesama pedagang. Katanya utang numpuk, anaknya sakit-sakitan, dan istrinya mau pergi ninggalin dia karena nggak tahan hidup miskin, cerita seorang pedagang lama di blok meter. Sampai suatu malam, perubahan drastis itu terjadi. Dalam waktu singkat, warung Pak Jaya yang tadinya sepi mendadak penuh sesak setiap malam. Dari hanya beberapa kursi plastik, ia mampu menyewa tempat yang lebih luas, menambah karyawan, bahkan membeli mobil dalam hitungan bulan. Perubahan ini menimbulkan rasa iri sekaligus tanda tanya besar. Dari mana datangnya rezeki sebesar itu? Apalagi menurut kabar, Pak Jaya sering terlihat keluar rumah larut malam. Ia berjalan sendirian ke arah sebuah pemakaman tua yang letaknya tak jauh dari kawasan blok meter. Warga yang melihat hanya bisa berdiam diri, tak ada yang berani bertanya. Rumor semakin panas ketika ada seorang karyawan lamanya yang berani bersuara. Ia mengaku pernah memergoki Pak Jaya tengah melakukan sesuatu yang tidak biasa di dapur belakang. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, Pak Jaya taruh kepala kambing di atas panci besar. Dia bakar kemenyan, mulutnya komat kamit baca mandra. Saya langsung merinding. Sejak itu saya nggak pernah berani kerja lagi di situ. Cerita lain datang dari tetangga rumahnya. Pernah suatu kali, listrik di kampungnya padam total. Saat itu rumah-rumah lain gelap gulita, tapi rumah Pak Jaya justru bercahaya aneh berwarna merah dari balik jendela. Suara seperti geraman hewan terdengar samar, membuat orang-orang tak berani mendekat. Tak hanya itu, istrinya yang dulu sering mengeluh soal kesulitan ekonomi, kini berubah drastis. Wajahnya terlihat pucat, matanya kosong, dan jarang sekali keluar rumah. Ada yang menduga, keluarganya ikut menjadi bagian dari perjanjian gelap yang membuat warung mereka selalu laris. Sejak saat itu, banyak orang percaya bahwa Pak Jaya bukan sekadar pedagang biasa. Ada sesuatu yang ia lakukan, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Dan semua tanda mengarah pada satu kata yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Pesugihan. Semakin ramai warung butik itu, semakin banyak pula cerita aneh yang bermunculan. Jika pada awalnya hanya berupa bisikan, kini cerita tentang korban dan kutukan mulai menyebar di kalangan warga sekitar blok meter. Nasib para pelanggan, banyak pelanggan yang mengaku ketagihan makan di warung itu. Mereka datang hampir setiap malam, bahkan ketika perut masih kenyang. Namun, keanehan mulai terjadi. Seorang mahasiswa yang rajin makan di sana ditemukan jatuh sakit secara misterius. Dokter tidak bisa menemukan penyebab pasti, tubuhnya lemas, matanya kosong, dan setiap malam ia mengigau sambil berteriak, "Jangan tarik aku, jangan tarik aku." Tak lama kemudian, ia meninggal dengan tubuh yang semakin kurus seperti disedot sesuatu.
Seorang sopir taksi online yang sering mangkal di blok meter juga mengalami kejadian tragis. Setelah makan di sana hampir tiap malam, suatu hari ia mengalami kecelakaan fatal di jalan raya. Anehnya, sebelum meninggal ia sempat bercerita kepada rekannya bahwa ia sering melihat bayangan hitam duduk di kursi belakang mobilnya setiap kali selesai makan gutik itu. Ada pula pegawai kantoran yang tiba-tiba dipecat tanpa alasan jelas. Setelah itu, kehidupannya hancur berantakan, istrinya kabur, rumahnya disita, dan ia ditemukan menggelandang di jalan. Padahal sebelum-sebelumnya, ia dikenal sebagai orang yang mapan dan rajin. Orang-orang mulai percaya bahwa semakin sering seseorang makan di warung itu, semakin besar pula kemungkinan hidupnya akan diguncang kutukan. Karyawan yang hilang tak hanya pelanggan, karyawan yang bekerja di sana pun ikut menjadi korban. Seorang anak muda yang baru bekerja beberapa minggu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Keluarganya kebingungan, melapor ke polisi, namun tidak ada hasil. Warga sekitar berspekulasi bahwa anak muda itu mungkin dijadikan tumbal untuk memperpanjang perjanjian pesugihan. Seorang karyawan lain, yang berani mengundurkan diri setelah melihat kejanggalan, mengalami nasib buruk. Ia jatuh sakit keras, badannya kurus kering, dan setiap malam berteriak ketakutan seolah sedang dikejar sesuatu. Sebelum meninggal, ia sempat berbisik pada keluarganya. Saya lihat sendiri panci itu nggak cuma isi daging kambing. Ada yang lain di dalamnya. Kutukan bagi yang mencoba membongkar, tidak sedikit pula orang luar yang penasaran ingin mengungkap rahasia warung gutik tersebut. Seorang jurnalis pernah mencoba menulis artikel tentang dugaan pesugihan itu. Namun, beberapa hari setelah wawancara dengan warga, ia ditemukan meninggal di kamar kosnya, wajahnya membiru, matanya melotot ketakutan. Ada pula seorang pedagang gutik pesan yang mencoba melaporkan halaman ini ke aparat setempat. Bukannya berhasil, ia justru mendadak jatuh sakit, dagangannya bangkrut, dan akhirnya pergi meninggalkan blok meter. Seakan-akan ada kekuatan gaib yang menutup mulut siapapun yang mencoba membuka rahasia ini. Tumbal yang tak pernah puas semakin lama, semakin jelas bahwa keberlangsungan warung gutik itu tidak lepas dari tumbal-tumbal yang harus dipersembahkan. Entah itu berupa nyawa pelanggan, karyawan, atau orang-orang yang terlalu berani ikut campur. Setiap tumbal yang diambil, semakin ramai pula pembeli yang datang. Dan setiap kali ada korban, warga sekitar sering mendengar suara aneh dari arah dapur belakang, jeritan lirih, tangisan, atau tawa menyeramkan yang muncul tepat tengah malam. Meski semua ini hanya berupa cerita dari mulut ke mulut, banyak orang yakin bahwa kesuksesan warung gutik paling laris di blok meter tidak datang begitu saja. Ada harga gelap yang harus dibayar dengan nyawa manusia. Hingga hari ini, tikungan di blok meter masih tetap hidup setiap malam. Kursi-kursi plastik berderet, lampu jalan temaram, dan asap kuah gula mengepul di udara. Para pembeli datang silih berganti, tertawa, bercengkerama, seolah tidak pernah tahu kisah kelam yang bersembunyi di balik semangkuk gula panas itu. Warung Parjaya masih berdiri kokoh, selalu penuh, selalu laris, bahkan ketika pedagang lain berguguran satu persatu. Anehnya, tak ada satupun yang berani menyinggung secara terbuka tentang rahasia di balik kesuksesan warung itu. Seolah semua orang sudah tahu, tetapi memilih diam karena takut akan kutukan yang bisa datang kapan saja. Beberapa orang masih bersaksi bahwa mereka merasakan kejanggalan setiap kali duduk di sana. Ada yang tiba-tiba merasa sesak napas, ada yang merasakan tatapan dari sudut gelap dapur, dan ada pula yang melihat bayangan besar berdiri di dekat panci. Namun, ketika mereka mencoba menoleh lebih jelas, bayangan itu sudah lenyap. Para pedagang gutik lain pun sudah pasrah. Mereka tahu tak akan bisa menyaingi warung tersebut. Bahkan ada yang berkata, lebih baik dagangan sepi daripada harus menukar hidup dengan pesugihan. Meski begitu, rasa penasaran orang-orang tidak pernah padam. Semakin banyak rumor tentang tumbal, tentang suara jeritan dari dalam panci, hingga tentang perjanjian gelap dengan makhluk gaib penunggu kuburan tua. Namun tak ada yang benar-benar bisa membuktikan kebenaran cerita itu. Karena siapapun yang mencoba selalu berakhir dengan nasib tragis. Malam di blok meter terus berputar, orang-orang datang untuk mencari kuliner, sebagian singgah di warung yang katanya paling laris itu. Dari luar, hanya terlihat suasana biasa, kuah panas, aroma rempah, dan pembeli yang tertawa. Tapi siapa yang tahu, mungkin di balik semangkuk gulai itu ada harga yang tak terlihat, harga yang harus dibayar dengan jiwa seseorang. Dan hingga kini, pertanyaan itu masih menggantung di udara. Beranikah Anda mencoba makan di gutik blok meter malam ini? Siapa tahu,
Justru Anda yang menjadi tumbal berikutnya.